Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan kepada teman-teman tentang derita seseorang yang memakai sebuah susuk. Lalu seperti apa sih kisahnya? Kayaknya menarik untuk dibahas gitu loh. Susuk pengasihan ini adalah dengan menggunakan bulu seekor harimau. Siapa yang memasangnya, jika dia adalah perempuan, akan menjadi banal atau hot. Dan berikut kisah nyata tentang seseorang pemasang susuk keramat super langka ini. Dulu dia dikenal sebagai perempuan cantik penebar pesona. Namun kini hanya bisa berbaring lemas hampir tanpa daya. Teriakan kesakitan setiap malam memecah dari mulutnya yang kering dan kisut. Entah apa yang dirasakannya, mungkin kesakitan atau mungkin juga ketakutan. Kenyataan tragis itu harus dialami hanya karena waktu muda dia tergoda memburu nafsu dan ego keduniawiannya. Dia rela memperbudak kekuatan gaib yang berasal dari aura harimau betina yang sedang nafsu bercinta. Dia terlahir dari pasangan orang tua yang secara kebetulan memiliki kelebihan dalam bidang supranatural. Sebut saja namanya Tika. Sejak masih kecil kehidupannya sangat kental dengan aroma mistis. Meski ayahnya yang mendalami ilmu mistik kejawen itu tidak pernah menurunkan ilmu-ilmu miliknya kepada putrinya, yakni Tika. Di usia 16 tahun, Tika dijodohkan dengan lelaki murid terkasih bapaknya. Sebut saja namanya Nino. Lelaki yang sudah berusia 30 tahun ini sangat ngemong. Ngemong apaan sih? Sehingga rumah tangga mereka selama 4 tahun berjalan sangat rukun. Sayangnya mereka tidak dikaruniai keturunan. Sampai di usia 34 tahun, usia yang sangat muda, Nino meninggal karena satu penyakit yang disebut orang desa sebagai angin duduk. Di usia yang ke-20 tahun, jadilah si Tika hidup menjanda. Statusnya ini sering menimbulkan kondisi yang tidak enak. Dia kerap kali jadi bahan gunjingan di kampungnya karena janda, muda, dan cantik. Dia juga sering jadi bahan cemburu buta para ibu yang ada di desanya. Mereka tak tahan dengan keadaan tersebut. Akhirnya Tika melangkahkan kakinya untuk merantau ke Sumatera. Dia ikut menumpang di rumah kakaknya. Di Sumatera, Tika bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah keluarga kaya. Tanpa bisa dikendalikan, janda muda ini jatuh cinta pada anak majikannya. Sudah dapat dipastikan, pemuda tampan itu tak mungkin sudi menanggapi cinta janda kembang dari desa terpencil di pelosok Jawa ini. Tika sama sekali tidak sepadan dengan dirinya. Cinta bertepuk sebelah tangan. Akhirnya membawa Tika berkenalan dengan dunia mistis. Dia menemui Mbah Darto, orang sakti yang juga berasal dari Jawa. Kebetulan adalah saudara seperguruan bapak Tika. Terenyuh oleh nasib yang menimpa Tika, Mbah Darto menyarankan agar janda muda ini memasang susuk bulu harimau betina yang sedang birahi, atau dalam istilah orang Jawa disebut dengan susuk pengasih Nyi Singo Babuk. Susuk ini tingkat kesulitannya luar biasa, karena mencarinya harus menunggu saat musim kawin harimau.
Saat si Raja Rimba sedang melangsungkan hasratnya, maka harus dibunuh yang betina untuk si pemasang wanita. Demikian pula yang jantan untuk pemasang laki-laki. Menurut pengakuan si Tika, untuk pemasangan susuk harimau birahi ini harus diambilkan bulu yang tumbuh di kelamin harimau tersebut. Meski hanya satu helai saja, cara pemasangannya dengan ritual yang sangat rumit. Setelah bulu harimau disiapkan, maka kewanitaan Tika dibasuh dengan darah harimau sekaligus dipasangkan bulu harimau di bagian terlarang tersebut. Hasilnya memang luar biasa. Setelah memasang susuk keramat ini, anak majikan Tika yang tampan itu langsung bertekuk lutut di bawah kakinya. Singkat cerita, mereka pun menikah. Tika merasa dapat menggapai keinginannya, meski sesungguhnya pernikahan itu terjadi tanpa didasari kasih sejati sebagaimana wajarnya. Dalam rentan perjalanan waktu, karena pengaruh susuk pengasih Nyai Singabawuk, akhirnya Tika tak dapat mengendalikan nafsunya. Dia telah dikuasai kekuatan gaib yang bersemayam dalam susuk tersebut. Sejak itulah mulailah badan menerjang bahtera rumah tangga. Setelah harta suaminya habis, Tika meninggalkannya. Dia lari mengejar impian yang memuaskan nafsunya, sekaligus mengumpulkan harta duniawi. Tika memilih kembali ke tanah Jawa, tapi dia berlabuh di Jakarta. Di kota ini dia semakin menjadi-jadi. Dia terjun ke dunia hitam, pelacuran. Hebatnya, setiap laki-laki hidung belang yang berhubungan dengan dirinya pasti akan ketagihan. Sehingga banyak di antara mereka yang ludes uang atau harta bandanya. Sebenarnya Tika bukanlah gadis yang matre. Ini semua karena pengaruh susuk harimau betina tersebut, sehingga dia menjadi liar. Dan keliarannya membutuhkan biaya yang tinggi demi memenuhi selera lifestyle yang telah berubah. Dia bukan lagi gadis kampung yang lugu dan apa adanya. Untuk semua ini sudah tentu dia membutuhkan uang yang banyak. Begitulah petualangan Tika baru terhenti ketika dia jatuh ke dalam pelukan seorang duda kaya raya bernama Harmoko. Mereka menikah dan Tika terentaskan dari lembah hitam. Sayang, pernikahan ketiganya ini pun juga tak dikaruniai seorang anak. Di usia yang ke-50 tahun, usaha Harmoko bangkrut karena ditipu beberapa rekan bisnisnya. Akhirnya mereka jatuh miskin. Biaya hidup di Jakarta sangat mahal karena mereka memutuskan pulang ke kampung halaman Tika yang di Jawa. Di tempat tinggalnya yang baru, Tika mulai tekun memperdalam ilmu klinik dan akhirnya membawa dirinya bertemu dengan roh gaib yang bernama Nyai Pilut. Dari bisikan Nyai Pilut inilah Tika tahu sesuatu masalah yang ditanyakan orang lain. Ya, Tika menjadi dukun perewangan. Tak lama kemudian Tika cukup kondang di daerahnya. Banyak orang datang kepadanya, merasa dendam dengan nasib buruk yang menimpa Harmoko, suaminya, yang ditipu rekan bisnisnya. Maka mendorong Tika sering menipu orang yang datang kepadanya dengan pembayaran yang cukup mahal. Ada-ada saja alasan yang digunakan untuk mengeruk uang pasiennya. Karena kelewat komersil, nama Tika akhirnya redup bak ditelan alam. Menurut orang-orang dekatnya, Tika telah ditinggal pergi oleh Nyi Pilut. Yang tak suka Tika telah berubah
perangai menipu orang-orang yang meminta pertolongan kepadanya. Akhirnya Tika jatuh miskin lagi. Dan yang lebih mengenaskan, Harmoko terkena stroke. 5 tahun sakit, akhirnya dia meninggal dunia. Tika sering merenung. Sekarang dia sendiri, tak punya siapa-siapa untuk berbagi cerita. Padahal dia benar-benar mencintai suaminya itu, si Harmoko. Usia Tika sekarang telah 75 tahun. Sejak Harmoko meninggal, dia memang sudah tak mau lagi bersentuhan dengan laki-laki. Meski itu sangat berat. Ketuaan telah menggerogoti raganya. Dia jatuh terkulai tak berdaya. Dalam ketidakberdayaannya ini, setiap malam nenek Tika kerap berteriak-teriak kesakitan dan kadang-kadang menggeram bak seekor harimau. Oleh adik-adiknya diusahakan cari syarat piranti goib. Dari hasil deteksi ahli batin seorang paranormal wanita yang disapa akrab Jeng Rahayu, dikatakan ada 9 susuk di tubuh Tika. Yang 8 saya sanggup mencabut, tapi yang 1 yang dipasang di daerah kewanitaan rasanya perlu waktu untuk mempelajarinya. Menurut Ahimsa, salah seorang adik dari Nek Tika, ke-8 susuk pengasih berhasil dicabut oleh Jeng Rahayu. Untuk susuk yang satunya sedang mohon petunjuk kepada Tuhan. 2 minggu kemudian Jeng Rahayu bilang kalau susuk itu bisa dikurangi daya gaibnya dengan jadem Arab. Jadem adalah tanaman semacam agave atau disebut lidah buaya, tapi yang tumbuh di gurun Arab. Entah dari mana dapatnya, sejak diberi jadem Arab itu, teriakan Nek Tika tak begitu memilukan, tapi tetap saja menjerit-jerit hampir tiap malam. Meski frekuensinya berkurang, Jeng Rahayu juga bilang pada Ahimsa, susuk pengasih Nyai Singabawuk hanya dapat dihilangkan dengan darah kucing kembang telon, jantan, dan tapelan kulitnya. Betapa sulitnya mencari kucing kembang telon jantan, sebab kucing jantan jenis ini pasti dibunuh induknya sendiri atau kucing dewasa lainnya bila diketahui hidup. Konon bila sampai tumbuh dewasa ia akan menjadi rajanya kucing. Tapi puji syukur Ahimsa bisa mendapatkan kucing yang dimaksud meski masih anakan. Kucing mungil yang masih sangat muda itu dipotong. Darahnya digunakan untuk membasuh daerah kewanitaan Nek Tika. Lalu kulitnya yang sudah diseset ditempelkan di tempat terlarang itu. Ritual tersebut dilakukan sore hari menjelang tengah malam. Tiba-tiba Mbah Tika menjerit sangat keras dan menggaung panjang seperti harimau. Kata Ahimsa, dari pusarnya keluar cahaya kemerahan, meluncur menembus genteng. Tak lama kemudian Mbah Tika tertidur pulas. 1 minggu semenjak peristiwa itu, Nek Tika tiap malam tak teriak-teriak lagi dan tak menggerak. Nenek rentan itu akhirnya wafat dalam damai setelah susuk Nyi Singabawuk terlepas dari raganya. Dan seperti itulah akhir kisah dari seseorang yang memakai susuk harimau. Semoga terhibur. Kok terhibur sih, akan kisah nyata. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Apabila tadi ada kesamaan nama atau tempat kejadian dan ada sesuatu yang tidak seharusnya teman-teman ketahui,
Saya minta maaf sebesar-besarnya karena saya hanya membawakan sebuah cerita. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.